Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita romans yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Arti gambarnya apa, Mas? Tanya Clara. Yang gue jawab dengan arti tato pohon yang berhasil di tangan kiri gue. Dia masih antusias dan menanyakan tentang tato. Dia juga menceritakan beberapa temannya yang memiliki tato. Perbincangan kami makin seru dan tiba-tiba, "Panas ya?" seru Clara kemudian sambil mengkibas-kibaskan blazernya. "Buka aja sih." "Ya panas lah, ini kan kantin," jawab gue sekenanya. Awalnya Clara nampak menolak. Dia sedikit berpikir kemudian membukanya. Ternyata kemeja yang dipakainya adalah kemeja tanpa lengan. Mata gua nggak bisa lepas darinya. Terasa waktu menunjukkan jam 9 malam, Clara mengajak gua pulang. Gua menawari dia untuk diantar pulang, gantian dia bangkit menjulurkan tangannya. "Yuk," ajak Clara sambil tersenyum. Gua bangkit dan meraih tangannya. Berbeda dari gua tadi, dia tidak melepaskan pegangan tangannya. Kami bergandengan hingga sampai ke parkiran dosen. Sebenarnya dari kata-kata Clara, jarak kosannya dari kampus cuma sebatas tembok kampus, tapi harus memutar karena memakai mobil. Di jalan, tiba-tiba Clara merangkul tangan kiri gue yang memang steady di tuas gigi. "Dingin banget sih, Mas, mobilnya," kata Clara manja. "Ya mau gimana, ini udah malam, buka jendela aja," tanya gue kemudian dijawab dengan gelengan manja Clara. Sengaja gue naik turunin gigi biar lengan gue bergerak. Gue berpikir awalnya nggak sengaja, tapi beberapa senggolan hingga yang sengaja gue bergerak buat nyenggol, Clara tetap nggak mengubah posisinya. 15 menit dan kami sampai di depan kosan Clara yang ternyata cuma berjarak 4 rumah dari kosan gua. Malam itu gua kepikiran, sebenarnya kenapa Clara? Apa dia suka sama gua? Atau ini kisah lain mahasiswa menjilat dosen demi nilai? Entahlah. Kamis malam, 2 hari setelahnya. Sekitar jam 10 malam di kosan, gua baru menyelesaikan beberapa input data dan bersiap streaming anime. Tiba-tiba HP gua berbunyi, telepon dari Clara ternyata. "Mas, maaf mengganggu, lagi di kosan nggak?" tanya Clara dengan suara yang agak bergetar seperti habis nangis. "Iya, di kosan nih, kenapa ya?" jawab gua agak bingung. "Clara boleh kesana nggak? Please banget, Mas, please, nanti Clara jelasin," jawab Clara kemudian. Gua nggak tega dengan suara bergetarnya pun karena kosan gua bebas campur jadi nggak masalah. Akhirnya gua iyain permintaan dia. Dia bakar rokok sebatang dan gue turun dari kamar gue yang berada di lantai 3. Baru gue sampai di depan pagar, terlihat sesosok gadis berjalan cukup cepat. Menggunakan celana pendek, kaos bali kumbrang dan jaket yang tidak diresleting, dan tas ransel di punggungnya. Clara berjalan tergopoh, gue langsung mengajaknya masuk ke kamar gue. Laptop Clara tiba-tiba mati, Mas, nggak mau menyala, padahal udah UTS dikumpulin besok pagi. "Boleh pinjam laptop Mas nggak, please? Clara kerjanya di sini deh." Begitu masuk kamar, Clara langsung menjelaskan maksudnya. Gue langsung mempersilahkannya memakai laptop gue. Perlu dijelaskan, kosan gue memang agak besar, kasur single di pojok, laptop gue ditaruh di lantai. Nyangkut ke speaker luar karena speaker laptop sudah mati. Dan cuma dengan kipas laptop sebagai alasnya. Praktis kalau mau mengerjakan sesuatu ya tiduran atau di pangku laptopnya. "Emang warnet seberang kosanmu penuh?" tanya gue membuka perbincangan saat Clara sibuk ngeluarin buku catatannya. "Nggak ada aplikasi statistis, Mas. Nggak ada aplikasi statistis, Mas." Clara panik banget. "Pinjem ya," balas Clara dengan nada masih panik. Awalnya Clara mengerjakan dengan memangku laptop karena memang gue larang untuk ditarik kemanapun.
lagi nyetel lagu. Dia nampak sedikit kesulitan mencocokkan data di setannya dengan yang dimasukkan ke laptop. Jadi gue ambil inisiatif membantu. Gue langsung pasang mode kerja tengkurap menghadap layar. Mas, agak panas ya? Tanya Clara tiba-tiba sambil mengkibas-kibaskan jaket. Ya emang kosanmu ada AC-nya. Sini mah makanya kipas, jawab gue seadanya. Boleh Clara lepas jaket? Dia meminta izin kemudian. Gue hanya menjawab dengan anggukan. Clara menaruh laptop di lantai, kemudian bangkit dan melepaskan jaketnya. Ternyata hampir tanpa lengan baju yang dia pakaikan. Clara kemudian malah tengkurap di samping gue. Pegel mas, lehernya nunduk mulu sambil tiduran, gak apa-apa ya? Tanya dia yang seperti gak butuh jawaban dari gue. Gue seperti mendengar beberapa kali yang kemudian disertai guyuran hujan yang cukup deras, tapi keseriusan kami nggak terganggu karena deadline semakin dekat. Jam 11:30, akhirnya Clara selesai mengerjakan UTS-nya dan mengirimkannya ke email dosen. Yah, hujan mas, tanya Clara baru sadar kalau sudah setengah jam lebih hujan deras. Kamu kemana aja? Fokus banget, jawab gue sambil noyor kepalanya. Ya gimana dong, punya payung mas? Tanya Clara yang agak cemas. Gak punya, lagian kosan kamu kan dekat, hujan-hujanan dikit gak apa-apa, jawab gue sekenanya. Clara sih gak apa-apa, datangnya basah gimana? Masih buat kulkas lah ini, kata Clara sambil menunjuk setumpukan kertas yang dari tadi kami pelototin kerangka di dalamnya. Ya udah, tunggu reda aja dulu, ngapain kek? Jawab gue sambil bangkit duduk. Clara masih tengkurap